Berbeda dari hasil Pilpres, hasil pemilu legislatif 2024 ternyata masih menunjukkan dominasi PDI Perjuangan. Hasil quick count Poltreking Indonesia menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih menjadi partai yang mendapat suara terbesar. Quick count Poltreking sudah masuk datanya, terakhir saya update di dashboard kami 95%. Posisi terakhir yang tertinggi itu diprediksi kemungkinan besar tidak berubah PDI Perjuangan. Angkanya di kisaran 16 sampai 17%. Yang kedua, urutan kedua sepertinya Partai Golkar. Golkar ini cukup tinggi di 14 sampai 15%, terpaut tidak terlalu jauh dari PDI Perjuangan. Dan yang tiga Gerindra 13, sekian persen. Yang keempat PKB ini tembus 2 digit sepertinya, bisa 10 atau 11%, 11, sekian persen. Lalu yang kelima, kemungkinan 5 ini Nasdem posisinya. Nasdem ini sekitar 8, sekian persen. Kemudian yang keenam PKS juga mirip dengan Nasdem sekitar 8, sekian persen. Setelah itu baru Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional ini selisihnya tipis sekitar 7 atau 7 kisaran 7 sampai 7,5%. Jadi kemungkinan berdasarkan data quick count yang akan lolos ke parlemen yang sekarang 9 partai menjadi 8 partai. Yang sudah aman karena P3 yang sekarang di parlemen kemungkinan belum tentu lolos. Posisi terakhirnya di quick count Poltreking masih di bawah 4%, meskipun berada di rentang margin of error bisa plus minus 1%. Nah, partai-partai lain kemungkinan sulit untuk lolos ke parlemen. Itu posisi terakhirnya, Andrew. PDIP perkasa di mana saja, Mas? PDI Perjuangan di basisnya, meskipun di Pilpres Pak Ganjar itu kalah di Jawa Tengah, tapi masih menjadi pemenang di Jawa Tengah. Perolehan cukup tinggi, hampir 30% di sana saya lihat tadi di data quick count kita. Yang kedua, basisnya masih Bali. Kemudian yang ketiga di Jawa Timur masih relatif tinggi, itu meskipun sedikit di bawah PKB. Jadi basis-basis selama PDI Perjuangan relatif masih terjaga. Meskipun dibandingkan Pileg 2019 yang lalu turun sedikit PDI Perjuangan, tapi PDIP tetap nomor satu. Penyebabnya dua hal. Satu, PDIP turunnya tidak terlalu terjun bebas. Kedua, partai yang diprediksi tadinya Gerindra ternyata tidak mendapatkan terlalu maksimal kotel efek atau efek ekor jas dari Pak Prabowo yang perolehannya 58 sampai 59% di Pilpres, tapi partainya sangat kecil sekali. Jadi faktor ini yang menyebabkan PDI Perjuangan tetap bertahan.